Wakil Menteri Pertanian mengaku tidak mengetahui keberadaan Syahrul Yassin Limpo. Dan informasi terakhir, rombongan Kementan yang pergi ke Spanyol dan kembali ke tanah air secara terpisah. Ketika KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian itu tidak ada di rumah. Informasinya, Syahrul Yassin Limpo terbang ke Spanyol untuk urusan dinas. Dari surat yang diterbitkan oleh Angkasa Pura, pesawat yang membawa Syahrul Yassin Limpo terjadwal turun di terminal VIP Soekarno-Hatta. Dalam surat juga tertulis, pesawat dengan nomor QR 956 meninggalkan Doha pada Minggu 1 Oktober 2023 pukul 15.45. Tapi saat tiba di Jakarta, Yassin Limpo bak hilang di telan bumi. Yassin tidak terlihat turun bersama rombongan Kementerian Pertanian yang juga berangkat ke Spanyol. Wakil Menteri Pertanian juga mengaku tidak tahu di mana keberadaan menterinya itu. Hari ini ya kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Tapi waktu itu pas kembali ke Indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana Pak? Kenapa bisa? Kalau dari Spanyol informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang. Juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Begitu. Pak, ada indikasi kabur dari kasus KPK yang sedang berjalan? Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. Insya Allah. Sementara itu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham memastikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga hari ini belum kembali ke Indonesia. Dirjen Imigrasi belum bisa mengonfirmasi kabar rencana kepulangan Syahrul Yassin Limpo 5 Oktober besok. Dirjen Imigrasi menyebut Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Indonesia bersama 22 delegasi lainnya 24 September lalu menggunakan Qatar Airways menuju ke Roma, Italia. 24 September ya, menuju Roma dengan 22 delegasi ya. Kemudian menggunakan Qatar Airways ya. Kemudian dengan detail itinerary yang saya rasa Kementerian Pertanian ini tugas kedinasan ya, karena menggunakan paspor diplomatik ya. Terus kemudian yang saya bisa pastikan sampai hari ini belum ada di Indonesia. Itu aja. Kasusnya kabarnya udah ada 5 orang yang dicegah. Tidak ada permintaan cegah tangkal kepada Pak Mentan. Sampai dalam kasus ini tapi ada yang dicegah, permintaan cegah terhadap orang lain. Kalau orang lain saya tidak bisa, ini kan yang tidak bisa sampaikan. Dari catatan imigrasi, Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Indonesia bersama 22 delegasi lain pada 24 September lalu menggunakan Qatar Airways menuju Roma, Italia. Dari Roma, Mentan dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Spanyol dalam rangka kunjungan kerja pengembangan greenhouse skala industri. Mentan juga disebut bertemu dengan Menteri Pertanian Spanyol. Wakil Mentan mengatakan rombongan kunjungan kerja ke Spanyol sudah kembali pada Senin 2 Oktober lalu dan mendarat di terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta. Tapi hingga hari ini Syahrul Yassin Limpo yang bertolak menggunakan paspor diplomatik ini masih belum diketahui keberadaannya. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni menyebut Syahrul tengah berobat penyakit prostat sehingga belum bisa pulang. Tapi ia memastikan Syahrul Yassin Limpo akan kembali ke tanah air pada 5 Oktober besok sesuai perintah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Perkembangan terkini hilang kontaknya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam lawatan ke Eropa. Kita akan langsung tanyakan ke jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano dari gedung KPK. Sisko, Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyatakan bahwa Mentan berstatus tersangka KPK. Apakah KPK sudah mengumumkan secara resmi soal status hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo ini? Belum ada keterangan resmi yang kami terima awak media, Cindy dan juga saudara, setidaknya pada pukul atau hingga menuju pukul 18
18 waktu Indonesia Barat ini. Namun memang kalau biasanya kemudian KPK menetapkan tersangka ataupun juga mempublikasikannya, ini juga akan diikuti oleh proses penahanan, dan karena memang inilah yang juga masih kami nantikan. Apakah itu konstruksi perkaranya, jumlah uangnya, dan juga barang-barang yang dibukti, dan siapa saja yang terlibat sebagai pihak penerima ataupun yang memberikan suap seperti itu. Inilah yang masih kita nantikan sebenarnya Cindy dan juga saudara hingga saat ini. Dan memang meskipun kalau kita berkaca ataupun juga berdasarkan informasi yang kami terima dari Mahfud MD atau Menko Polhukam setelah usai ratas terbatas seperti itu, bahwa dirinya mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK ini sudah jauh diketahuinya atau dirinya dalam waktu ekspos seperti itu. Tentunya ini juga cukup menarik karena kami harus menunggu terlebih dahulu bagaimana pihak KPK melakukan publikasi ataupun juga penahanan tersangka, dan nantinya biasanya juga akan diikuti oleh penahanan setidaknya 20 hari. Nah, itulah yang biasanya akan dilakukan. Nah, cukup menarik memang Cindy dan juga saudara, yang masih kami nantikan juga siapa saja kemudian yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang ada di pusaran Kementerian Pertanian ini, dan juga konstruksi perkaranya. Karena hingga saat ini pihak KPK setidaknya telah mengusut ada 3 klaster, kemudian ada pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Itulah kemudian yang sedikit dijelaskan, memang tidak menyeluruhnya seperti itu, dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, yang bahwa sebelumnya ini telah dilakukan penyidikan yang tengah dilakukan kementerian terkait dengan pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 12E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian juga ada masa TPPU dan juga gratifikasi. Dan siapa saja orang-orangnya ini yang masih kami ketahui, masih terus kami cari tahu. Nah, yang cukup menarik memang Cindy dan juga saudara, bahwa sebelum kemudian KPK melakukan penggeledahan secara simultan seperti itu, mulai dari tanggal 28, kemudian 9, yaitu lokasinya ada dari rumah dinas yang berada di Widya Chandra, kemudian kantor Kementerian Pertanian yang ada di Ragunan. Dan hari ini dan juga kemarin informasinya juga memeriksa atau juga menggeledah seperti itu rumah dari staf Menteri Pertanian, dan pada hari ini juga bahkan melakukan penggeledahan juga. Memang informasinya ini masih terus berjalan, sehingga meskipun saat ini masih dinantikan kehadiran ataupun juga kedatangan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan kita akan tunggu ataupun juga nantikan bagaimana proses penggeledahan yang sudah dilakukan oleh KPK khususnya di rumah pribadi yang ada di Makassar ini. Kembali ke Anda, Cindy. Langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih Sisko.